Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, yang Maha Kudus, yang sudah ada dan yang akan datang. Biarlah pujian kami berkenan di hadapan Tuhan, sebab Engkau layak Tuhan. Kami pagi hari ini rindu merenungkan firman-Mu kembali tentang surga dan nyanyian yang ada di surga, karena kami nanti akan ada di surga untuk menyanyi memuji Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita masih akan menyoroti Wahyu pasal 4. Kemarin saya menyampaikan
firman tentang gerbang surga yang terbuka. Di pasal yang sama, Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11, kali ini saya akan menyoroti tentang Allah sebagai pusat penyembahan kita. Mari kita baca sekali lagi Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta berdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Dan dia yang duduk di tahta itu tampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkupi tahta itu, gilang gemilang, bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-henti mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Amin. Bapak Ibu bicara tentang pusat penyembahan. Siapa yang menjadi pusat penyembahan kita? Allah, ya, tentu Allah. Namun apakah kebenaran ini selalu kita hayati setiap kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan? Seberapa sering kita menjalankan ibadah dan penyembahan dengan sungguh-sungguh menyadari keagungan Allah sebagaimana yang dilihat oleh Rasul Yohanes dalam penglihatan di Pulau Patmos. Penglihatan Rasul Yohanes menunjukkan Allah dalam kebesaran dan kemuliaannya. Tahta Allah berada di pusat penglihatan itu di surga. Allah yang tidak terbatas digambarkan melalui beberapa hal. Permata yang menunjukkan keagungan Allah, dan pelangi yang mengingatkan kita akan anugerah dan kesetiaannya. Kilat dan guntur menunjukkan kehadiran Allah dalam kekudusannya. Allah berdaulat dalam pemerintahannya. Allah berada di tempat tertinggi, di atas kekuasaan manusia. Kebenaran ini menjadi penghiburan bagi orang percaya yang mengalami penganiayaan dan penindasan pada waktu itu. Dan tentu juga saat ini bila kita membaca dan merenungkan firman yang sama. Dengan memandang keperkasaan Allah yang bertata sebagai penguasa tertinggi, maka kita akan peroleh kekuatan untuk bertekun dalam masa-masa yang sulit sekalipun. Ke-24 tua-tua seringkali ditafsirkan sebagai wakil dari gereja Tuhan.
12 suku Israel dan 12 perjanjian baru murid Yesus. Ada juga malaikat-malaikat, dan yang menjadi perhatian ada 4 makhluk surgawi. Makhluk-makhluk ini mewakili pribadi Kristus yang nyata dalam keempat Injilnya. Matius menggambarkan Yesus sebagai raja, diwakili perlambangan sebagai singa. Injil Markus, Yesus digambarkan sebagai hamba, digambarkan di sini dengan makhluk lembu yang memberi seluruh hidupnya untuk melayani. Injil Lukas, di mana Yesus digambarkan sebagai anak manusia yang taat dan sempurna. Sebagaimana dalam penglihatan makhluk ini digambarkan sebagai anak manusia. Dan yang terakhir, Injil Yohanes, di mana Yesus digambarkan sebagai Allah dalam keilahiannya. Dalam penglihatan ini digambarkan sebagai makhluk, yaitu burung Raja Wali atau burung Nasar. Keempat makhluk ini mewakili pribadi Kristus yang juga adalah gereja Tuhan. 3 kali menyanyikan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Bahwa kekudusan Allah harus mendasari penyembahan kita. Inilah firman hari ini. Siapa pusat penyembahan kita? Allah. Bagaimana kita mendasari penyembahan kita? Penyembahan kita harus senantiasa didasari kepada rasa takjub akan keagungan Allah kita dan kesadaran akan kekudusan Allah. Hanya ibadah yang senantiasa didasari rasa takjub akan keagungan Allah dan kekudusannya. Ibadah itulah ibadah yang bernyawa, yang berarti. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menyadarkan kita bahwa yang terutama dalam hidup setiap umat Tuhan, bagian daripada gereja Tuhan, adalah penyembahan dalam keagungan dan kekudusan Allah. Kita juga harus yakin bahwa Allah mengontrol segala sesuatu dan menjadikan dunia ini. Untuk itu, kita perlu bertekun dalam perjalanan iman kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Pagi hari ini kembali kami dapat bangun semua karena anugerah-Mu. Nafas yang Kau beri adalah kesempatan untuk kami menyembah Tuhan. Biarlah kami hidup dalam penyembahan kami yang didasari pada rasa takjub akan keagungan Tuhan, kemahakuasaan-Mu, dan kekudusan-Mu. Engkau Allah yang kudus, yang adikodrati, yang tidak bisa dihampiri oleh yang tidak kudus, tetapi Engkau melayakkan kami dengan cara Engkau menebus dosa kami melalui Juru Selamat dan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hidup kami adalah penebusan-Mu. Layak Engkau menerima hormat, kemuliaan, penyembahan, bahkan pengabdian daripada umat-Mu. Kiranya kesadaran ini membuat setiap umat-Mu yang bersama-sama pagi hari ini berdoa, memberi diri untuk mengabdi kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Setiap aspek kehidupan kami adalah penyembahan kepada Tuhan. Itu artinya setiap pribadi kami, setiap keluarga yang kami bangun, dan usaha dan pekerjaan dan aktivitas kami persembahkan kepadamu. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami dalam setiap kegiatan kami memuliakan Tuhan. Karena Tuhan agung, Tuhan mulia, Tuhan kudus. Kuduskanlah kami selalu dalam setiap aspek kehidupan kami juga. Kuduskan juga keluarga kami, kuduskan juga usaha pekerjaan kami, kuduskan kami Tuhan. Terima kasih, Engkau layak menerima pujian.
Engkau layak menerima hormat sembah kami Tuhan. Demikian sepanjang hari ini kami akan mengawali hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung bersama dengan kami. Biarlah laku hidup kami memuliakan Tuhan sebagai surat Kristus yang terbuka. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, tuntunlah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan, Allah yang dahsyat, yang agung, yang luar biasa, yang kudus. Tuhan memberkati. Shalom.